Selamat pagi dan shalom untuk kita semua, seluruh jemaat KMI Kanaan Medan Selatan. Pada hari ini Jumat 28 Maret 2025, kita akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Pujilah nama Tuhan hari ini dan untuk selama-lamanya. Besar kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaanmu dan penyertaanmu sepanjang hidup kami. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan renungan pagi firman Tuhan. Berkati kami, ajarkan kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini tertulis di dalam Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Saya akan membaca ayatnya yang ke-15 dan 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Namun jika ia menderita sebagai orang Kristen, janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Amin. Tema kita hari ini yaitu menderita sebagai orang Kristen. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap manusia di dunia ini pernah merasakan dan mengalami penderitaan. Penderitaan adalah suatu keadaan menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan, menyedihkan, atau menyakitkan. Penderitaan berupa kesusahan, kesengsaraan, kesedihan, duka, penyesalan, celaka, dan sebagainya. Penderitaan dapat bersifat fisik atau mental dan dapat berkisar dari intensitas ringan hingga tak tertahankan. Penderitaan yang dialami dapat membuat orang Kristen menderita sehingga kadangkala tidak mampu mempertahankan imannya, atau mungkin dengan penderitaan itu semakin mendekatkan diri pada Allah. Nah, sebagai orang Kristen yang menderita, apakah penderitaannya untuk kemuliaan Allah dalam Kristus atau menderita karena kelakuannya yang jahat sebagai pembunuh atau pencuri dan sebagainya? Bila harus menderita, jenis penderitaan apakah yang layak bagi orang Kristen? Rasul Petrus menjelaskannya di Kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 15 sampai 16. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bila seseorang menderita karena perbuatan jahat, maka sudah selayaknya lah ia menderita dan dipermalukan karena perbuatan jahatnya. Dan bila ada orang Kristen yang karena imannya ia difitnah dan harus menderita, dijauhi, dibenci, bahkan dianiaya, maka ia tidak perlu malu dalam kehidupannya. Tetapi biarlah ia menjadi kesaksian yang indah bagi Allah. Kalau ia seorang pemimpin publik dan ia tertangkap karena korupsi, sudahlah selayaknya kalau ia menderita dan malu. Begitu juga bila kita melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Hai orang Kristen, jangan takut menderita demi Kristus. Tetapi jangan juga kita terjerumus pada sikap arogansi iman yang bisa menimbulkan penderitaan yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Walaupun menderita sebagai orang Kristen, ingatlah upahmu besar di surga. Biarlah kita menderita demi kemuliaan Allah. Hadapilah penderitaanmu, janganlah menyerah, dan bangkitlah karena Allah di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan pada hari ini. Kiranya Tuhanlah yang memberkati kami dan memampukan kami untuk melakukannya. Tuhan, pada hari ini kami juga mau berdoa
untuk kehidupan kami satu hari ke depan ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau berikan kami hikmat, Engkau berikan kami kekuatan untuk dapat kami pakai itu Tuhan, untuk melakukan aktivitas kami dan kegiatan kami dalam segala kehidupan kami. Biarlah semua yang kami kerjakan hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Berkatilah Tuhan anak-anak kami dengan segala usia mereka dan kebutuhan hidup mereka. Kiranya Tuhan, mereka dapat meraih cita-cita dan harapan mereka di dalam kasih-Mu Bapa. Engkau buka jalan bagi mereka, Engkau pimpin mereka kepada jalan kebenaran Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang memberkati mereka, pakai kehidupan mereka untuk menjadi alat Tuhan, sehingga mereka dapat memasyurkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami dimanapun mereka berada, secara khusus Tuhan untuk orang tua kami, jemaat-Mu yang dalam masa tua mereka atau dalam usia indah mereka. Kiranya Tuhanlah yang memberkati, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, sukacita dan kebahagiaan. Semangat yang baru kami serahkan Tuhan berikan bagi mereka supaya mereka mampu untuk menjalani hidup ini dengan sukacita dan keceriaan. Dan biarlah keluarga mereka tetap menopang dan juga dapat membantu mereka dalam masa tua mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam kelemahan tubuh mereka, dalam kesakitan tubuh jasmani mereka Bapa. Kami mohon Engkau jamah tubuh mereka, Engkau kuatkan dan sembuhkan Tuhan. Berkati obat-obatan ataupun makanan minuman, biarlah itu mempercepat proses kesembuhan bagi mereka. Secara khusus kami serahkan Nyonya Tapea maupun Kevin Boru Hutahuru, kiranya Tuhanlah yang memberkatinya, memberikan kesembuhan, kesehatan yang dari Tuhan. Dan biarlah Tuhan orang tua kami ini tetap semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Kau berkati ya Tuhan Yesus. Banyak yang kami minta Tuhan, tapi Engkau lebih mengerti dan memahami. Dalam hati kami serahkan doa kami ini kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.